Di sesi keempat kita akan membahas terkait dengan machine learning. Mohon konfirmasi, ini untuk screen dan suaranya sudah jelas ya? Halo? Halo, cukup jelas, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Makasih. Makasih, Pak. Oke. Nah, jadi ada beberapa chapter yang akan kita bahas. Pertama dari introduction ya, kemudian masuk ke supervised learning dan unsupervised. Lalu nanti ada ke data preparation. Nah, data science itu merupakan keilmuan ya untuk mengolah data sehingga kita bisa mengekstrak knowledge dan insight. Ya. Untuk itu kita perlu memahami apa kaitan antara machine learning, ya, kemudian data preparation, structure, unstructured data. Nah, itu bagian dari ekosistem yang ada di dalam data science atau data mining. Jadi kalau data preparation ini fungsinya untuk menyiapkan data sehingga siap diolah ya di dalam model machine learning, ya kan? Machine learning tujuannya untuk mentraining mesin sehingga dia memiliki kemampuan membaca pattern dari data sehingga dia bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, data itu umumnya tuh unstructured ya, ada yang unstructured, makanya perlu di prepare ya, perlu diolah dulu sebelum digunakan untuk modeling. Nah, jadi ini merupakan ekosistem dari data science. Jika kita melihat case-case yang ya commonly applied ya di dalam machine learning, diantaranya mungkin yang paling ya one of the most popular itu adalah churn prediction. Nah, churn prediction ini kita memprediksi mana customer yang akan stop layanan kita ya, dia stop untuk beli produk kita gitu. Nah, ini kita namakan dia churn. Nah, ini penting untuk diprediksi sehingga perusahaan ya bisa mengintervensi kalau misalnya customer-nya kemungkinan besar dia akan lepas layanan gitu ya. Nah, itu sehingga dia bisa mensustain itu dari sisi penjualan gitu kan. Nah, untuk itu kita bisa membaca berdasarkan data-data demographics ya, data tingkat pendapatan, usia, family, tingkat pendidikan, background dan macam-macam. Lalu ada behavior ya, misalnya berapa sering dia bertransaksi, berapa banyak uang yang dia keluarkan, terakhir kali dia kapan membeli ya kan, dan macam-macam, termasuk mode pembayarannya dia online atau offline ya, dan sebagainya. Nah, revenue-nya ini terkait dengan tadi berapa banyak dia beli, kemudian dia menggunakan ada layanan diskon tertentu atau tidak ya, atau dia pakai promo tertentu apa enggak, kayak gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat nanti kalau misalnya ya kan dia mempersepsikan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat. Nah, ini more likely dia akan churn ya kan, dan vice versa. Nah, karena kita punya label ya, maka kita sebut sebagai supervised karena ada label sehingga ini bagian dari supervised learning. Ya, jadi machine learning itu ada dua, supervised sama unsupervised ya. Kita akan lihat. Jadi sehingga kita bisa lihat, oh yang ini akan churn, yang ini dia no churn. Next, untuk segmentasi customer. Nah, kita punya banyak customer dan kita mau profiling, ya kan, customer into several segments ya, based on behaviors ya. Misalnya perilaku mereka, ya kan, berapa sering, berapa banyak uang yang dia keluarkan, kemudian dari sisi demografi dan sebagainya. Dari situ kita bisa dapat nanti mana customer ya, yang mereka itu loyal customer, mana yang sifatnya emerging ya, mana sifatnya itu seasonal dan sebagainya. Nah, karena kita tidak memiliki label, hanya mengelompokkan, maka dia disebut sebagai unsupervised learning. Nah, bedanya di situ, ya teman-teman sekalian. Untuk konteks risiko ya, baik itu di operation, ya di finance, atau di marketing ya, dan sebagainya. Ya, contohnya misalnya risiko satu alat mengalami breakdown ya, harus di overhaul, ya kan? Atau dari konteks finance ya, risiko dia kredit macet, ya kan? Nah, itu ditentukan berdasarkan data-data transaksi, misalnya berapa jumlah amount, kemudian sebelumnya dia udah punya histori apa belum, ya kan? Peruntukannya untuk apa, lalu beban cost structure perusahaan dia atau individualnya seperti apa, sebesar apa, itu akan menentukan nanti resiko.
ya kan? Karena di sini ada low high risk, artinya ada label, that means ya ini bagian dari supervised learning karena ada labelnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ternyata bentuknya itu angka, ya kan, maka dia menjadi supervised learning tapi nanti menggunakan yaitu regression karena dia number bukan classification. Tapi kalau di sini case-nya dia categorical, ya dia low, medium, high, itu categorical datanya, ya kan? Sehingga dia masuk classification, sama-sama bagian supervised learning. Ya, semoga bisa dipahami ya perbedaan dan persamaannya antara supervised dengan unsupervised learning. Contohnya di sini, kita mau memprediksi ya kan berapa jumlah taksi yang kita alokasikan ya kan di lokasi di jam tertentu ya. Ini tentunya berdasarkan ya kan pertama nih jumlah demand ya kan. Demand berarti dari kepadatan penduduk, pertumbuhan bisnis ya kan. Atau juga faktor dari lalu lintas lingkungan ya kan. Di sana ada mode substitusi transport publik yang lain apa enggak, kemudian kemungkinan macet, hujan dan sebagainya yang mempengaruhi orang menggunakan layanan taksi. Nah, karena taksinya itu adalah numbers, ya meskipun numbersnya itu integer, ya maka kita menggunakan supervise, ya ada labelnya pertama, terus kedua karena dia numbers maka dia menjadi regression, ya kayak gitu. Jadi ini teman-teman penting sekali. Mungkin nggak semua nanti dari kita ya itu sebagai data scientist, tapi ketika kita menjadi atasannya yang akan mensupervisi tim kita, di mana di situ ada tim data scientist, kita mengetahui, oh kalau kamu punya label, kamu nggak punya label, ya kan, bentuk datanya seperti ini, ya kan, tujuannya seperti ini, maka metodenya ini. Kita udah tahu gitu kan. Sehingga kalau misalnya dia mau memprediksi, ya kan, berapa jumlah taksi yang harus dialokasikan, tapi dia pakai clustering, nah kita udah tahu itu pasti misleading. Ya kan? Kenapa? Karena kan udah ada jumlah taksinya. Ya kan? Kecuali di variabel sebelumnya ya kan yang kita dapat dari data tidak ada jumlah taksinya. Yang ada di sini hanya populasi penduduk, densitas, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, cuaca. Nah, itu kita hanya melakukan clustering, pengelompokan. Nah, itu ya. Itu bagian dari statistical thinking ya. Jadi kemampuan kita untuk uh, mengidentify ya, merecognize pola, patterns. Ya, seperti machine learning, dia bisa mendeteksi karena dia memiliki kemampuan untuk membedakan patterns. Ya kan? Kita juga demikian gitu ya. Bahkan manusia lebih baik ya kan. Nah, di sini ada namanya sistem recommendation. Ini case di dalam statistik namanya correlation. Jadi misalnya orang beli wortel ya kan, dia beli sawi karena dia mau bikin sop ya. Dia beli paper, dia juga beli pens ya kan karena buat nulis ya kan kayak gitu. Jadi itu merupakan barang yang berasosiasi ya. Jadi dia dibeli secara bersamaan ya, dibeli secara bersamaan. Nah, sehingga kita bisa bangun sistem rekomendasi ya. Gunanya apa kalau di dalam bisnis ya? Kita bisa mengoptimalkan itu susunan rak kalau misalnya kita jualan retail. Barang-barang yang memiliki kemungkinan dibeli bersamaan ya, itu kita tempatkan di rak yang berdekatan. Atau kita lakukan bundling ya kan. Jadi udah dikasih itu paket tertentu ya kan. Bahkan dikasih diskonnya sehingga itu cepat lakunya gitu. Kayak gitu. Itu recommendation system. Nah, untuk fraud detection ini bagian dari classification, ya kan? Kenapa? Karena ada fraud apa enggak, ya kan? 1 apa 0. Nah, ini banyak kejadian sekarang ya. Sekalian mengimbau hati-hati untuk mengklik link apapun ya, khususnya Android APK itu ya. Android program kit ya. Itu banyak disalahgunakan. Dia hanya sekali klik udah datanya udah kemana-mana gitu. Dan saya kira ada cara lain untuk mencegah terjadinya fraud ya. Karena saya sebelumnya sempat riset ini dan publikasi ada paper tentang fraud menggunakan NIME juga. Nanti teman-teman saya bisa kasih linknya di WhatsApp grup ya. Nah, caranya itu pada waktu kita mengalokasikan uang itu jangan di satu bank gitu ya, tapi di beberapa perbankan gitu, sehingga itu lebih aman gitu. Meminimalisir itu resiko ya, dampaknya, impact dari risiko ya, impact dari risiko. Dan kedua itu dari password ya sebaiknya itu diganti-ganti gitu ya, secara berkala gitu. Dan ya jangan pernah kita share sama sekali sih, sebenarnya itu berbahaya sekali.
Jangan pernah klik apapun dari nomor-nomor yang nggak dikenal. Oke, next ke sentimen analisisnya. Ini kita predik itu kira-kira dari kalimatnya yang bentuknya unstructured data, bisa nggak kita baca itu pattern-nya? Apakah dia positif, negatif, atau neutral, ya kan? Nah, ini kita namakan dengan sentimen analisis. Dia bagian dari classification, karena dia ada yang positif, negatif, atau neutral. Anomaly detection-nya, ini ada code-nya nanti yang ada di NIME ya, tanpa kita harus menjalankan coding-nya, tapi kita langsung menggunakan saja ya. Nah, ini untuk mendeteksi anomali ya. Oke, saya langsung masuk ke basic dari NIME ya untuk modeling. Jadi modeling itu ya in simple terms itu adalah persamaan gitu ya, persamaan. Dia dikatakan model karena ada model parameter ya, jadi ada slope dan intercept ya. Jadi misalkan kita mau melihat nih pengaruh investasi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ya kan, maka kita collect nih data investasi dan konsumsi dari tahun 80 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, baru kita regress, ya kan? Sehingga nanti dapat ketika investasi bertambah, ya kan? Kemudian konsumsi bertambah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bertambah. Nah, itu nanti di depan itu ada slope-nya, pengalinya, faktor pengali, koefisiennya, itu kita namakan model parameters. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga di dalam machine learning itu ada dua, ya. Ya, secara in general itu ada dua, tapi ada juga itu kombinasinya, semi supervised. Jadi terkadang ya kan kita tidak memiliki label ya directly, tapi kita bisa mendefine ya. Misalnya kita mendefine berdasarkan karakteristik tertentu. Oh, kalau misalnya dia sudah tidak berlangganan dalam waktu tertentu, maka kita anggap ya kan dia sebagai churn. Nah, kayak gitu. Atau ada modelnya kita kelompokkan dulu. Ya kan kita kelompokkan dulu dan nanti berapa jumlah kelompoknya dan itu menjadi label. Nah, itu kita semi supervised ya, dari clustering, after itu masuk kita ke classification. Nah, itu jadi ada beberapa caranya ya. Nah, itu nanti sekali lagi itu tergantung konteks ya, tergantung konteksnya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung raise hand atau ada di kolom chat. Ya. Nah, jadi ini merupakan model ya. Kalau dalam plot ya, dalam bentuk grafis itu kita dapat namanya line-nya. Khususnya untuk model eksplisit ya, kayak regression. Itu kita dapat baik linear, non-linear regression kita dapat itu line-nya. Tapi kalau udah semakin implisit kayak classification atau regression tapi gradient boosting ya. Nah, itu dia nggak terlihat ini line-nya ya. Ini khusus untuk regression. Nah, tapi secara ilustratif ya untuk case yang classification intinya kita sama ya, kita memprediksi dia masuk kelas label yang mana, apakah kuning atau grey itu. Ya, contohnya kita mau predik ya kan. Kira-kira ini hujan apa enggak? Nah, itu classification dan berdasarkan data histori cuaca. Ya kan? Sehat apa sakit ya. Nah, ini data dari kondisi fisik, tekanan darah, kemudian dicek sama dokternya ya kan, langit-langit mulutnya, kemudian tadi apa namanya temperatur dan sebagainya. Nah, sehingga bisa dipredik dia sehat apa enggak. Ya, churn remain tadi kita sudah bahas ya. Increase atau decrease nih, ya kan? Kalau dia sebagai label ya, jadi hanya di kelompok hanya di labeling saja increase or decrease bukan dalam numbers, maka dia regression. Tapi kalau dia akan menjadi classification. Tapi kalau dia dalam bentuk numbers, ya kan how much gitu ya, berapa banyak nih? Apakah 20%, 25%, maka dia menjadi regression. Oke. Ini sama, ini hanya dalam bentuk persamaan saja ya. Untuk membedakan ini classification karena dia label, dia categorical ya datanya. Kalau dia regression itu datanya numerical. Nah, sebelum kita praktek, ini yang terakhir kita harus pahami ya, sebelum kita masuk ke materi praktek. Jadi, untuk menjalankan machine learning, ya kan, kita perlu men-training model.
ya, training model, ya. Jadi seperti kita mau lulus ujian, kita belajar dulu, ya kan, dari soal-soal sebelumnya. Kita mengenali bentuk soalnya, ya kan. Semakin sering kita belajar, semakin intens dan berkualitas kita belajar, maka makin tinggi skornya, ya, karena bisa menjawab nanti soal ujian yang mirip-mirip dengan benar, ya. Jadi di sini kita dapat training akurasi itu skor pada waktu tryout. Nah, kalau nanti testing akurasi itu skor pada waktu ujian akhir. Nah, untuk membuat data kayak gini, ya kan, kita harus partisi. Ada training set, ada testing set. Kita pisah. Yang training itu umumnya 75 sampai 80%. Testing set itu the rest dari data sampel. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke NIME-nya, ya. Langsung kita praktekkan. Ya. Nah, kita buka ya. Yang sudah di-download, klik NIME-nya ya. Nah, ini dari Open for Innovation NIME ya. Dan ini open source ya, memang tujuan mereka untuk mendemocratize itu data science, in particular itu machine learning, ya kan. Nah, dan tools ini salah satu yang ya one of the leading ya among others, karena pertama tadi dia free of charge ya, dan nggak ada batasan-batasan. Misalnya kalau ada satu lagi kayak di Orange ya, itu dia ada batasan ya, sekian memorinya dia harus berbayar. Kalau ini, ya kan, dia nggak ada batasan, dan kita nggak harus ada batasan waktu kayak per 3 bulan download baru, nggak perlu. Ya, dan kita bisa langsung mengupdate ya. Nanti saya mengupdate next saja, supaya nggak menghambat kecepatannya. Oke, nah, jadi kita klik file ya. Teman-teman mungkin tampilan sangat banyak, ya, sangat banyak. Yang lain-lain bisa diminimize saja. Pokoknya kita pertama di ini ada NIME Explorer. Ini untuk file folder management, ya kan. Kita lagi work on which kind of folder, ya kan. Sementara algoritmnya yang kita bisa drag and drop gunakan itu ada di node repository, ya. Di sini ada nanti analytics, ya, ini lengkap nih, ya kan. Kita klik mining, nah ini semua udah ada. Jadi nanti sifatnya drag and drop, kita nggak perlu lagi masukin scikit-learn dan macam-macam. Oke, sementara untuk canvas itu ada di sebelah kanan, ya. Pertama, setelah di-minimize ya, kita bisa klik file ya, kemudian klik new ya. Nah, kayak gini. Lalu kita bisa define ya, itu untuk working folder. Ini kita klik next ya. Nah, lalu kita specify ini ada di mana gitu kan. Ini ada di mana. Nah, kayak gini. Misalnya, oh, ini dia ada di local workspace ya. Terus dimasukin misalnya di NIME-nya ya. Di sini saya ada folder NIME. Nah, di sini kan. Terus nanti kita bisa buat folder baru, atau ya kan, kita masukin dia di case. Nah, masukin di case kayak gini. Ya, jadi local NIME cases gitu ya. Atau masukin di masterclass saja. Silakan ya, disesuaikan aja dengan folder. Jadi udah dibuat dulu folder di dalam NIME, atau diletakkan aja dulu di luar, nanti tinggal di copy paste. Bisa dipindahin. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kita buat nih, misalnya saya buat masterclass ya, itu yang batch 33 itu ya. Kita jalankan itu untuk session 1, sehingga nanti saya bisa share. Oke, nah di kayak gini kosong ya, kosong sama sekali ya. Nah, jadi kita pertama ya mengikuti langkah-langkahnya di Krips data mining ya. Kita pahami dulu nanti data and business understanding. Ya kan? Sekarang kita mau latihan ya menggunakan data dari industri telco. Ya, ini data industri telco, data real yang diambil dari NIME ya, itu ditemukan di folder NIME, itu case-case di Eropa biasanya. Nah, ini ada algoritma yang sudah di-encode untuk membaca file ya dalam bentuk Excel. File reader ini CSV, atau ini CSV reader sama aja. Ya, jadi kita double klik. Nah, ini cara pertama. Nah, ini ada Excel reader. Atau cara kedua ya kan, kita drag and drop. Nah, silakan, nanti ada dua file bentuknya berbeda. Yang satu Excel,
ya kan? Datanya ada di Nine, ya. Jadi no worries at all, ya. Kita bisa find out itu di Nine, ya. Nah, ini diklik, ya, tadi algoritmnya, ya. Diklik yang sudah di-encode dalam bentuk simbol, ya. Kemudian klik browse. Nah, di sini kita cari itu foldernya Nine, ya kan? Nah, silakan ya masuk dalam folder Nine. Kemudian pilih yang namanya example workflows, ya. Nah, example workflows. Kemudian kita going into the data, ya, the data, and then select, ya, select which kind of the folders, ya, customers, ya, select customers, ya. Nah, di sini ada, ya kan, namanya calls data, ya, butuhnya XLS, ya. Klik open, ya. Ya, jadi pilih name example workflows, ya, the data, customers, and calls data. Nah, ini kita bisa lihat di bawah nih ada grafiknya. Kalau in case teman-teman nanti ada yang ketukar, ya kan, berarti cek lagi nih. Berarti kalau tadi CSV pakai yang CSV, ya, dan balik-balik ya. Itu aja. Ya kan, ini udah kebaca ini datanya. And then kita klik OK. Sehingga yang awalnya tadi merah, sekarang dia menjadi kuning. Jadi dia sudah di-input tapi belum di-execute, ya. Nah, untuk mengexecute kita select dulu sini tadi, ya kan. Nah, ini kita klik run, execute. Nah, dia running data. Sehingga kita nggak perlu lagi pakai pandas, ya kan. Jadi import pandas SPD, ya kan. Baru kita buat df sama dengan PD, ya kan. Read Excel, ya kan. Baru masukin path-nya, nggak perlu lagi. Kita cukup pakai ini, ya. Silakan ya. Sebelumnya kita karena udah belajar Python, ya kan. Saya coba menginterkoneksikan, ya kan, dengan yang sebelumnya. Jadi sangat mudah, nggak perlu kita nulis code. Kedua nih, yang file CSV, ya kan, kita latihan yang file CSV. Klik browse, ya, di folder yang sama, ya, in the same folder. 9, ya, 9, and then find out, wait a minute, example workflows. All right, and then select the data, and yeah, find it in the customers, yeah, and then select contract data. Nah, ini kita bisa baca. Kalau seandainya teman-teman punya file agak berbeda formatnya, misal TXT, ini tinggal diganti semicolon, ya, kayak gini. Tinggal diganti-ganti aja, nah, biar dia kebaca, ya. And then we make sure, ya, itu bentuknya dia udah well defined, ya, udah kayak gini, ya. Dia udah bisa dibaca, ya. Nah, setelah itu klik OK, and then klik run. Nah, jadi kan sekarang kita udah punya nih data dari calls, ya. Jadi calls itu datanya berapa banyak dia kontak. Ini data dari kontrak, ya. Jadi dia pakai layanan apa, ya kan? Dia churn apa enggak, ya. Sehingga kita mau lihat nih, bisa nggak dari data ini, ya kan? Kita hubungkan, ada nggak misalnya nomor ID atau nomor telepon? Oh, di sini ada nih nomor PUN-nya ada, ya kan? Ini data-data calls, ya, di siang, malam dan sebagainya, ya. Ternyata ada, ya, data PUN-nya, ya. Nah, ini juga ada PUN-nya, ya kan? Dan di sini dia kelihatan nih yang mana churn, mana enggak. Nah, sehingga muncul, ya kan, dalam ini kita, ya, bahwasannya ini case-nya, ya kan, kita bisa gunakan untuk memprediksi churn, ya kan. Nah, jadi kita willing to predict churn, ya kan, karena berdasarkan data ini ada data churn, ya kan, dan data ini harus di join, ya, harus di merge, sehingga predictors nanti untuk churn itu berdasarkan frekuensi calls, ya, sama besaran itu biayanya yang ada di data calls, ya kan. Nah, untuk itu kita perlu join dulu nih datanya, ya kan. Cara join gimana? Nah, nanti kalau yang sudah familiar, ya, di sini kita langsung texting aja nih. Kalau misalnya kita mau merge, ya kan. Nah, dia ada nih tulisannya merge, atau kita mau join, ya kan. Di sini ada joiner. Nah, kita klik nih joiner, ya. Kita mau joiner itu by column. Ya, jadi ini bagian dari data manipulation.
data transformation, ya kan? Ini mungkin karena bit different ya in culture. Ya kalau di Indonesia mungkin manipulation seolah-olah negatif, tapi di culture lain itu enggak negatif. Agak ya bit different ya. Intinya di sini kalau di Indonesia mungkin lebih cocok tuh data transformation ya atau data preparation lah. Ya, ini kita masukin ke sini. Ya, nah ini caranya kita koneksikan ya antar node ya. Ini node itu code yang sudah di-encode ya. Ya, jadi coding algoritma yang sudah di-encode itu dinamakan node. Sementara node ini bisa dia terkoneksi kalau kita koneksikan antara source dengan destination kayak gini. Caranya tadi ditarik ya, diselect, lalu ditahan, di drag, baru dilepas ini di drop. Ya, jadi drag and drop. Nah, itu tagline kita di Veteranku. Ya, kita mau yang mudah ya buat semua orang sehingga bisa menggunakan solusi data science ya, meskipun background-nya bukan data scientist. Nah, add matching ke kriteria. Nah, ini tujuannya apa? Buat kunci ya. Buat seperti SQL ya kan, SQL ya. Kita bisa kunci dia berdasarkan matching variable ya. Matching variable di sini apa? Phone ya kan. Nomor telepon. Karena setiap orang ya nggak mungkin duplikasi. Kalau kita mau maksiin lagi, kita mengunci dia berdasarkan area code, nah kita bisa lakukan juga. Kita kunci lagi berdasarkan area code. Ya. And then di sini ya output options ya. Output option kita pengennya satu, maka kita merge. Ya kan? And then setelah itu kita klik OK. Nah, ini di run. So, nah, kita bisa sekarang kalau sudah mau ngecek nih hasilnya kayak apa, karena ini bukan plot, kita pilihnya table. Tapi kalau plot, pilih yang sebelahnya. Ya, kita buka di sini caranya. Nah, datanya udah well merged ya. Udah bisa di merge ya kan. Baik. Silakan ya. Kalau ada yang belum bisa, ada yang mau dibantu, silakan ya. Oke, kalau sudah ya kan, kita mau lihat nih ya. Tadi data churn-nya ya kan, data churn-nya itu dia 1 dan 0 ya kan, 1 dan 0. Ya. Dan kita mau analisis dulu nih secara statistik deskriptifnya untuk melihat berapa banyak sih churn non churn-nya gitu. Jadi kalau di Python kan kita pakai df.describe ya kan, kemudian kita kasih bracket, enter, muncul di situ average, kemudian ada median, first and third quartile ya. Kemudian macam-macam ya, ada standar deviasi dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada namanya analytics ya, di sini ada statistik. Nah, kita bisa cek nih, ini ada statistik, ada juga nanti correlation. Kita cek dulu ya kan dari descriptive statistik. Nah, untuk bisa menganalisis kita harus koneksikan kan, double klik sini. Nah, and then ya kan kita analisis data-data ya ini semua ke kanan, pindahin semua ke kanan, ya kan? Nah, ya kayak gini. Kalau mau semuanya nanti yang string pun dia bisa kelihatan, tapi dihitung sebagai hanya frekuensi saja. Terus kalau kita mau calculate median value, nah ini kita cross check ya. Kenapa defaultnya dia tidak ini? Karena ini cukup takes time ya, computationally expensive. Karena secara algoritmanya untuk mendapatkan median ya kita harus sortir the data from the lowest to the highest. And then we are going find out yaitu value in the middle ya. Kalau misalnya kita mau itu apa find out untuk median ya. Dan kita klik OK. And then run. Dia akan running gitu kan. Oh, ternyata ini maximum number of unique possible values ya exceeds ya kan. Sehingga kita double klik lagi. Nah, ini tambah ini. Misalnya kita kasih 4.000. Jumlah raw datanya lebih besar dari 1.000. Kita running lagi kan. Nah, sampai dia warna green ya. Then after that ya, kita bisa lihat nih persebarannya. Ya kan? Misalnya day means ya. Ini normal distribution, ya kan? That's great. Ya, udah oke nih buat predictors, ya kan? Semakin lama menitnya, semakin mahal biayanya, tentunya kemungkinan churn dia makin besar. Voicemail message ya, ini kebanyakan dia tanpa voicemail, ya kan?
Nah, kemudian ada juga data yang sifatnya kategorikal 0 dan 1, ya kan? Ini chen ya, chen no chen-nya nih kelihatannya kan. Berarti chen-nya sedikit, ya kan? Chen-nya sedikit, ini sekitar belasan persen, ya, belasan persen. So ada voicemail plan ya, banyak kan yang nggak pakai voicemail, internasional juga dikit ya. Nah, kita bisa lihat kayak gini. Jadi secara keseluruhan kita bisa dapat nih bahwasannya rata-rata ya kan waktu yang dikeluarkan ya itu paling banyak ya misalnya itu di D-Means ya, ini paling banyak nih soal jumlahnya, ya kan. Kemudian mereka itu servisnya lebih banyak untuk lokal karena international plan-nya itu dikit sekali ya, yang voicemail juga sedikit ya, jadi mereka direct calling ya kan. Nah, terus kita mau cek nih dari kualitas data, kita cek di sini ada nggak missing value. There's no any missing values at all, ya kan? Jadi kita bisa bilang ya, this is the perfect data karena tanpa ada missing values. Ya. Nah, ini cukup bagus datanya, ya kan? Sehingga kita udah siap nih untuk menganalisisnya nih. Ya, kita masuk sekarang setelah kita melihat statistik deskriptif ya, kita masuk ke correlation, ya kan? Correlation. Nah, cuman sekali lagi ya kan, karena tadi cennya kan bentuknya itu apa namanya string ya, string. Nah, sehingga sebaiknya untuk mendapatkan nilai apa namanya correlation, kita sebenarnya bisa juga nanti merubah itu bentuk transform data, termasuk nanti pada saat kita melakukan partition ya, mau mendeteksi dia masuk chain or no chain. Ya, uniknya tadi data yang categorical ya, categorical tadi itu kita harus pastikan kalau di NIME ya, itu dia dalam bentuk string. Ya, yang ini. Yang ini nanti dia harus dalam bentuk string. Tapi ini awal ya, sudah integer, nggak apa-apa. Di statistik kita bisa langsung jalankan untuk melihat correlation. Ya kan? Kita lihat di sini. Di sini ada namanya linear correlation. Ya, kita buat di sini dengan asumsi dia linear. Ya, dengan asumsi kita linear atau pakai rank correlation. Ya, tapi ya bit ini ya, ya bit different ya. Tapi ya mostly dia sama. Ini kita koneksikan. Kita koneksikan ya. Nah, ini double klik. Nah, ini semua ya, selain string ya, selain string karena dia udah correlation. Nanti string dia nggak bakal muncul, dia hanya close saja. Biar nggak apa membuat itu missing ya. Kita ini kan terus kita bisa milih itu include only column pairs ya. Lalu ada p-value ya, two-sided. Two-sided itu jadi ada one tail, ada two tail ya dalam hipotesis. Ya, jadi kita mau uji dia berkorelasi apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya bisa korelasi positif atau negatif ya, dia bukan ditentukan, pokoknya sekedar berkorelasi saja. Nah, itu two side. Tapi kalau dia ada kaitannya, ada korelasinya, nah mau itu positif atau negatif ya kan, nah itu namanya one side ya kan. Kalau kita udah punya prior knowledge, oh dia bakal positif nih, apakah ujinya one side. Karena kita uji two side ya, kita select two side, klik OK, di running ya. Nah, ini rank correlation juga sama ya. Nah, nomor telepon sama negara itu nggak bisa kita korelasikan karena tidak ada pattern-nya. Ya. Nah, ini kita running, kemudian kita show the outcome ya. Nah, ini kita dapat nih. Jadi seperti heat map ya kan, kita nggak perlu buat heat map seperti di Python ya kan. Nah, ini langsung muncul nih heat map-nya di sini. Ya, dan ini bisa dibuat kayak gini. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebagai report ya kan. Ini nanti bisa di file lalu diekspor dalam bentuk PNG. Ya, hasilnya cukup bagus, nanti dia udah dalam bentuk PNG dan resolusinya bagus. Ya, sehingga kita bisa lihat di sini tadi kan target label kelasnya itu adalah churn, ya kan. Kita lihat nih ada yang faktor negatif ya, yaitu voicemail message ya. Kemudian ada yang dia punya korelasi positif ya. Nah, jadi korelasi positif dia secara bersamaan sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau negatif secara bersamaan satu naik satu turun. Ada polanya seperti itu. Ini indikasi awal ya. Jadi kita understand the difference ya between correlation and causation.
Kalau causation dia kausal ya. Jadi ada cause and effect, ada sebab akibat. Nah, kalau misalnya dari awal tidak ada correlation, that means ya there's no any causation at all, ya kan? Tapi kalau misalnya di awalnya ada correlation, itu harus diuji karena belum tentu dia memiliki causation. Nah, itu bedanya, ya kan? Jadi sama halnya misalnya gini, orang sering datang ke kuliah, ya kan? Data absensinya presennya 100%. Terus secara bersamaan ya kan nilai yang presensinya itu 100% itu nilainya tinggi. Tapi bukan berarti kehadiran dia di sana sebenarnya yang membuat ya kan skornya itu tinggi. Tapi kualitas dia belajarnya gitu. Karena ada juga yang hadir tapi boleh jadi dia nggak belajar gitu kan. Dia hanya tab atau dia masuk kelas tapi dia bisa ngurusin yang lain-lain. Bisa jadi kayak gitu. Nah, itu contoh paling gampang bedain correlation sama causation ya. Kalau di Amerika itu ada cerita yang menarik tuh memang. Jadi waktu itu musim panas ya kan. Polisinya ini diminta untuk menyelidiki banyak kriminal terjadi pada saat banyak pedagang es ya kan. Sehingga pelapor tuh berasumsi bahwasannya si pedagang es nih yang membuat kriminal ya kan. Sehingga akhirnya mereka minta ini pedang es krim harus ditertibkan, ya kan? Jadi itu case nyata itu, case nyata dan sekiranya itu banyak terjadi di kehidupan kita ya. Jadi hati-hati juga terkait dengan cognitive bias ya di dalam pemikiran orang. Jadi bentuknya kayak gini, ya kan? Di sini kriminal ya, lalu di sini ada ice cream, pedagang ice cream. Nah, mereka berpendapat nih seolah-olah pedagang ice cream yang menyebabkan ini. Padahal setelah dianalisis ya secara statistik, kayaknya ada suara yang bocor. Oke. Ya, jadi dianalisis secara statistik, ternyata ya kan ini hubungnya berkorelasi. Ya kan? Jadi pada saat pedagang es banyak, maka kriminal juga meningkat. Tapi bukan si pedagang es yang menyebabkan itu. Ya kan? Tapi karena ini ada cuaca. Ya. Jadi ini ada summer. Jadi ketika summer itu orang pada keluar. Ya. Karena ketika orang pada keluar, ya kan, berarti kan tingkat gesekan, ya kan, antar masyarakat, kemudian kriminal, ya itu meningkat. Kenapa? Karena kan ada perputaran uang di sana dan satu pihak mengeluarkan uang, satu lagi kan yang nggak ada uang kan berusaha mencari uang, ya kan? Dan ya sayangnya mencari uang dengan cara yang nggak ini ya kan, nggak benar ya kan, sehingga terjadilah kriminal kayak gitu. Misalnya waktu itu case-nya itu perampokan gitu ya, banyak copet gitu katanya. Ya misalnya sama kayak jalan-jalan tuh ke negara Eropa yang agak berkembang ya, bukan Eropa maju, itu hati-hati banyak copetnya di sana. Ya kan kita liburan summer itu hati-hati banget dan modusnya macam-macam. Jadi teman saya yang di Itali itu dia dipepetin itu sama ini cewek-cewek cantik gitu. Kalau di Indonesia kita di kereta sama bapak-bapak nggak jelas gitu kan. Bahkan sampai udah kepegang tangannya masih aja dia ini nggak tahu malu masih aja dia ini merampok. Jadi seru. Itu membuktikan bahwasannya bukan si pedagang ice creamnya. Sama kalau misalnya tadi ada copet di kereta, bukan gara-gara keretanya yang banyak, bukan karena trennya yang banyak, tapi tadi karena faktor ya kan eh, kepadatan orang, dan ada kebutuhan ekonomi di sana sama kesempatan lah misalnya gitu ya, kayak kata Bang Napi gitu kan. Nah kalau ini baru dibuktikan dia ada correlation dan causation, ya kayak gitu. Ini pun sama dia memiliki correlation dan causation. Ya kan dia laku kalau misalnya musim panas. Nah itu contoh yang menarik ya, bagaimana kita memahami correlation dan causation, ya kan. Sama halnya misalnya tadi ya orang misalnya sekolah ya kan, nggak semua orang sekolah ya kan itu secara kesejahteraannya meningkat ya kan kalau kita pakai analisis ini. Tapi setelah dibuktikan ya dia punya korelasi dan punya causation. Makanya kalau di dalam riset ekonomi ya itu variabel eduk itu dimasukin sebagai significant variables ya, yang diuji di dalam berbagai riset ya di berbagai lokasi negara dan sebagainya, sehingga itu berpengaruh kalau yang case education. Tapi kalau dia menilai hanya dari sekedar hadir ya itu belum tentu, gitu ya.
Oke. Next kita masuk, oh sorry. Nah, sekarang kita latihan lagi ya. Ini udah dapat nih. Nah, ini kan tadi secara apa ya? Numerical ya. Kita bisa analisis tapi munculnya itu angka-angka. Padahal kita orang bisnis ya kan. Kita maunya yang praktis. Bisa nggak dikasih secara visual ya kan? Nah, kita buat nih. Cari sini secara visual sih. Nah, teman-teman itu sebaiknya install yang ada namanya JavaScript ya. Cara installnya ini file ya. Kemudian masuk ke install 9 extensions ya. Nah, di sini nanti pilih yang JavaScript something ya. Nah, termasuk nanti kalau mau running big data, deep learning, installnya di sini. Nah, ini pilih NIME Node ini, NIME testing framework sama NIME Node something tadi ya, Java something tadi. Nah, ini nanti di select lalu install next finish kayak gitu. Ya kayak gini. Ya, jadi NIME Node Development Tools. Ya. Sehingga kita bisa ya menghasilkan visualisasi yang interaktif ya menggunakan JavaScript ya, menggunakan JavaScript. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Kalau sudah diinstal ya, saya cari yang paling biasa dulu. Kalau yang belum diinstal ya, itu ada namanya texting aja di sini lokal ya, views lokal. Nah ini ya. Kita cari yang scatter plot ya. Ini yang paling mudah. Nanti lihat perbedaannya. Scatter plot. Jadi kan kita mau membuat korelasi ya, relation. Ada 4 fungsi dari visualisasi: komparatif, composition, ya. Kemudian ada relation, ada distribution. Nah, nanti distribution sekaligus nih kita cek ya, buat distribution dengan histogram atau dengan interaktif histogram. Terus nanti berapa banyak yang chen atau enggak ya, kita bisa interaktif pie chart. Kita lakukan graphical analysis. Kalau ini tadi numerical analysis untuk memahami data kita. Ini secara graphical. Ya, inputnya tarik lagi dari sini. Jadi ketika kita tarik ya from the same source of data, it doesn't mean ya kita divide the data. Ya, jadi nggak kayak gitu. Tapi dia lebih ngambil aja gitu. Jika sama kita koneksikan ya, and then double click ya kan. Nah, ini kita tentuin variabel apa yang mau kita baca. Karena paling penting itu ada labelnya dulu. Ya, kita ganti sini label sebagai defaultnya churn. Ya, aggregation column. Terus di sini juga sama ya. Sini saya kira pilihnya yang pie column ya, pie column, aggregation column. Oh, ini ya kita pilih sama aja churn. Sehingga dia ngitung ya. Nah, terus nanti biar sekaligus ini double klik juga. Ini kita pilih scatter plot. Nah, nanti ini nggak perlu masukin variabel, nanti dia default ada tampilannya. Ini juga sama ya. Di sini yang penting kita pindahin semua ya. Semua ini di add semua. Di select dulu, kalau dia belum bisa select, tahan select, lalu add semua kayak gini. Ya. Nah, kemudian di sini interaktif histogram ya. Nah, kecuali yang area code nggak usah. Kemudian nomor telepon punnya udah oke. Okay. Nah, kalau sudah kita running ya at the same time ya, klik ya in the right hand ya di sini. Nah kayak gini, kita cek nih kenapa dia ada yang ini. Oh ternyata hanya 2.500. Nah, berarti kita kasih data kita itu sekitar 3.300 something, kita kasih 3.500. Oke. Ini dia biar supaya tujuannya efisien ya, makanya dia nggak batasin. Ya, tinggal oke ya kan. Sekarang kita lihat nih interaktif pie chart ya, kita show the result ya in a plot. Nah kayak gini kelihatan ya, 14% ya, 14% yang churn-nya. Ya non churn-nya 85%. Ya. Nah, kita bisa dapatkan kayak gini ya. Kayak gini. Oke. Terus scatter plot.
kita bisa dapat nih, ya kan? Misalnya kita selection apa ya, hubungan apa dengan apa gitu ya. Ini scatter plotnya. Ini memang contohnya nggak terlalu bagus, makanya saya pakai JavaScript. Itu dia lebih interaktif. Tapi ya at least kita dapat gambaran awal ya. Lalu nih histogram ya. Nah, ini kelihatan nih histogramnya. Nah, sekarang bandingkan kalau misalnya tadi while waiting ya installing JavaScript ya tadi ya. Kita sekarang ya harapannya sudah bisa diinstal ya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan ini, kita ada tulisan sini namanya 2D. Ya, 2D sama 3D. Nah, ini. Jadi JavaScript views ya. Tadi install name JavaScript views ya. Pilih yang 2D density plot. Ini lebih mudah memahami distribusi ya. At the same time ya, kita bisa showing itu correlation. Nah, kita lihat ya. Jika saya nggak perlu sebanyak ini tadi. Nah, ini double klik ya. Nah, ini kita kasih 3 ya. Terus X column ya kan. Ini let's say misalnya day minutes ya. Y column itu adalah churn-nya. Misalnya kayak gitu. Ya. Kita bisa klik OK. Nah, kemudian run. Kemudian show. Ini text time datanya cukup gede tadi. Nah, ini dapat nih. Lebih estetik ya. Dan ini lebih sesuai dengan prinsip Gestalt. Ya kan ada proximity ya kan, ada batasan. Lalu ada similarity ya kan. Kita bisa lihat nih similarity-nya dari area yang dia sortir, kemudian ada color gradasi ya kan. Dan di sini ada distribusi. Ya kan, distribusi nih. Kita bisa lihat nih untuk day minutes paling banyak itu dia di waktunya ya, durasi waktunya itu di 160-an something. Ya, antara ya within 150 to 200 ya kan. Sorry, ya. Ya dia near to 200 ya, paling gelap di sini soalnya. Nah, kalau dikaitkan nanti dengan churn ya kan, karena banyak no churn ya ada di sini. Ya. Dan kita bisa lihat yang lain interaksikan langsung ya. Misalnya tadi kan di image ya. Kalau jumlah callingnya ini night calls ya kan kayak gitu. Terus kita bisa apa namanya kalau kita mau perlihatkan antara night calls dengan evening charge, nah kayak gini ya ini karena dia sama-sama numerical. Ini salah satu visualisasi yang sangat bagus ya kan, karena pertama ya dia menampilkan tadi ada distribusi itu pertama. Terus kedua dia menampilkan itu relation ya kan, relation di sini antara night calls dengan evening charge. Makin sering dia call ya kan, makin besar dia bayar. Terus di sini ada density. Ya, density itu untuk melihatkan kepadatan, ya kan distribusi nilainya banyaknya di bagian mana gitu. Ya. Oke. Nah, ada juga dia bentuk 3D, tapi memang biasanya manusia nggak terlalu dapat kalau terlalu kompleks ya. Kalau orang-orang tertentu lebih susah memahami 3D. Tapi kalau untuk orang-orang teknis ya, mungkin yang suka senang detail lah bisa digunakan 3D. Jadi kita bisa select ya, ini misalnya menits, kemudian ini select yang calls-nya ya, ini dia churn-nya, dan kita vertiga ya, klik OK, and then run ya, maka kita bisa showing itu 3D ya. Nah ini kita harus kasih labeling kalau mau bagus. Jadi di labeling dulu churn-nya, dikasih warna. Nah, ini dia hanya apa namanya dark and gray ya. Nah, itu kita bisa kasih warna nanti dia di sebelah sini ya, sebelum dia di show density itu bisa dikasih warna terlebih dahulu ya. Nah, karena saya udah punya dalam bentuk JavaScript, berarti yang lama ini dihilangin aja. Nah, khusus yang saya nanti ini saya share screen ya, harapannya saya share filenya. Nanti harapannya teman-teman ya itu already install ya untuk JavaScript-nya. Karena itu free ya, open source. Nah, ini di sini.
Nah, ini kan cukup banyak nih, cukup kompleks. Bisa nggak kita sederhanakan gitu ya? Bisa. Ini kita bisa select bersamaan yang ini. Ya. Nah, kemudian ini kita create namanya metanode atau komponen. Ya kan? Nah, jadi dia kita collapse node into new node ya, kayak gini. Nah, dia bentuknya nanti di sini kita sebut sebagai exploratory data analysis lah. Nah, kita mau analisis datanya, EDA-nya, ya, atau data understanding lah pokoknya, ya kan? Nah, kita bisa masukin di sini. Nah, dia dibentuknya gini. Kalau kita nanti mau double klik ya, dia ada muncul di dalam. Kita bisa buka hasilnya. Nah, ini menyederhanakan, sama halnya dengan yang di sini, ya. Tapi karena tadi dia hanya satu, saya kira ini nggak usah. Biar nanti kita bisa langsung show. Kita hanya satu aja langsung kayak gini. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke pembahasan. Kita perlu ya membuat partition, ya. Dan sebelumnya ya kan kita harus ubah ya kan dari integer tadi yang churn-nya itu menjadi string, ya. Jadi kita rubah dulu dia menjadi string. Caranya ya kan kita ubah itu number to ya kan to string. Nah, number to string. Kita ubah nih dia. Sekarang kita joiner. Dari joiner ya kita connect ke number to string. Nah, yang diubah yang mana ya kan? Nah, yang diubah itu adalah churn ya. Sekaligus yang area code. Area code itu jangan integer karena dia itu sebenarnya nunjukin string. Ya, misalnya kita punya area code 20 berapa, 30 berapa gitu. Itu kan dia sebenarnya meskipun bentuknya number tapi itu dia nggak punya meaningless. Ya, sehingga itu sebenarnya lebih ke ID, kayak ya ID itu dalam bentuk string ya. Faktor pengenal aja dia. Nah, ini kita buat area code kemudian churn ya sehingga nanti menjadi string. Nah, transform ya. Nah, kita bisa lihat di sini, oh ya dia udah menjadi string untuk yang churn ya, churn. Kemudian tadi ada area code. Oke. Nah, terus kalau sudah, agar kita nanti bisa kenalin isi churn apa enggak, jadi kita bisa kasih color. Ya di sini texting color, color manager. Kita masuk sini, and then kita select itu churn. Ya, kalau dia churn red ya, dan sebagainya. Kalau mau color blind safe kayak gini. Nanti yang ini kita mau ganti warnanya kayak gini. Kali ini dia green light. Nah, dan klik. Nah, dia udah jalan ya. Sehingga kita bisa lihat nih datanya nih, ya kan. Nah, jadi udah dikasih highlight. Oke, next. Setelah kita udah dapat ya kan, kita bisa kita cek di sini ya. Ini bagian juga dari data processing ya. Karena di sini ada angka 0, 1 dan sebagainya, ya kan, yang cukup jomplang ya. Kita bisa normalisasi terlebih dahulu. Ya, normalisasi datanya. Ya bisa normalisasi. Caranya ya kan di sini kita ngambil dari normalize. Ya, cari normalizer ya. Nah, di sini normalizer. Nah, cukup mudah ya kan. Ini kita langsung aja nih. Ya. Ini di normalizer dan kita pilih semua nanti dalam bentuk 0 dan 1 ya. Yang untuk decimal dan integer. Nah, kita running nih sudah jadi ya. Nah, ini bagian dari data preparation ya. Situ ada pre-processing dan macam-macam. Oke, next kita masuk ke partition. Nah, kita tulis nih partitioning. Ya, kita transform data menjadi partitioning yang sudah di normalizer. Double klik ya. Ini defaultnya ya, karena tadi data kita sangat banyak ya kan, 80% something. Ya, sebenarnya 70% pun defaultnya itu bisa dijalanin ya 70. Tapi kok mau diganti 80, 75 ya itu ada beberapa pertimbangannya ya. Misalkan terkait dengan distribusi data ya, kemudian proporsi dari kelas label ya. Nah, ini kita sekarang ikut aja default ya, terus dipilih itu draw randomly. Kalau take from top tuh ngambil dari atas, dia cenderung bias, seolah
yang paling awal dicatat aja yang dijadikan bahan untuk training. Nah, sebaiknya kita ngambil data random ya, sehingga kalau kita mau hasilnya nggak berubah, nanti kita bisa use random seed. Ini bilang random, ya kayak kita buat seed random di Python gitu ya, supaya nanti kalau kita running ulang ya kan, itu akurasinya nggak berubah secara signifikan, karena dia udah ngunci ngambil data random yang sebelumnya. Nah ini kita klik OK. Nah ini kita running ya, sehingga kita udah bagi nih 70-30. Ya. Sekarang kita masuk ke model classification, ya kan, supervised learning classification. Ya, contohnya kita mau jalankan ya, pertama itu dengan model misalnya apa ya, random forest, decision tree dulu, decision tree. Nanti saya jelasin decision tree logiknya seperti apa. Nah di sini ada learner, ada predictor. Learner itu untuk trainingnya, ya kan? Predictor itu untuk testingnya. Jadi dia selalu ada dua, ya kan? Jadi si mesin kita ajarin dia untuk mengenal pattern, ya. Churn no churn, ya kan, kenapa gitu dia. Kalau tadi cost-nya nambah, bayarnya nambah, oh dia cenderung dia churn gitu. Nah, dia baca tuh dari pattern itu. Nah, dia kenalin. Terus nanti model yang didapat, trend modelnya itu kita gunakan untuk memprediksi si data testing. Nah, data testing sisanya. Ini kita bisa lihat nih, sisanya ada berapa banyak di sini. Biaran di sini tahan ya. Itu ada 1000 rows ya. Di sini ada 2333 rows. Ya. Oke, next, double klik decision tree learner ya. Nah, di sini kelas kolom kita ganti. Kelas kolomnya apa? Churn. Karena kita mau prediksi churn apa enggak, ya kan? Nah, nanti saya akan jelasin detail ininya ya. Next slide ini. Klik OK. Kan ya. Dan kita bisa dapat nih tampilan ya kan, decision tree-nya. Ternyata ada 14,7% ya dia churn. Dan di sini tidak terkena kelas imbalance karena dia di atas 10%. Jadi kita nggak perlu lakukan treatment kelas imbalance. Ya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan ya kan, ada 85% yang no churn. Nah, ini ada warnanya tadi ya. Dan di sini ada faktor apa yang pertama menyebabkan dia churn? Oh, ternyata di charge. Kalau dia di charge lebih tinggi dari 0,7 yang sudah dinormalisasi tentunya ya. Kalau kita mau benar-benar mau dapatkan yang tanpa normalisasi, silakan. Jangan dinormalisasi dulu, normalisasi nanti. Ya. Jadi kita bisa, kalau misalnya, wah kita atasan mau tahu langsung nih, disitu ya, nggak usah dinormalisasi, normalisasi nanti aja pas di bagian lain, karena angkanya nggak terlalu jauh misalnya. Misalkan kayak gitu. Kita tarik ini langsung dari sini. Nah, kayak gini. Ya kan? Kemudian kita langsung running ulang, nggak masalah. Gitu ya. Ini kita bisa perlihatkan nih. Sehingga di sini bacanya langsung kelihatan. Kalau dia di charge ya lebih besar ya approximately ya 45 ya, maka ya kan cenderung orang akan churn ya. Dia maka stop layanannya ya kan. Dia pindah lah gitu kan. Nah, sementara yang di bawah ini depends ya. Depends apa? Berapa banyak customer service calls ya. Kita memahami nih dari sisi bisnis model kita nih. Kalau dia sering call customer, apakah itu karena gangguan atau ada lain yang baru atau sebagainya? Ya, ternyata di sini kalau lebih sering ya di atas 3,5 kali. Nah ini probability terjadinya churn meningkat. Artinya, oh ini komplain gangguan. Ini kan kalau ini tadi masalah tarif ya, ini terkait dengan willingness to pay ya, affordability. Kalau di sini masalah comfortability, kenyamanan ya kan, atau reliability, keandalan. Ya. Dan kita mau lihat nih, di sini dia tetap ada yang peluangnya itu tadi kan churn gede banget, tapi ada yang dia no churn. Kita mau cek juga nih, apalagi yang menyebabkan dia akan bertambah churn-nya. Oh ternyata dalam kelompok yang bukan pakai voicemail. Ya kan, ini berarti buat lokal customers ya. Jadi lokal customer kalau dia udah dicas mahal dan dia tidak menggunakan voicemail plan ya, maka makin tinggi ya kan persentase terjadinya churn. Dan kita lihat lagi itu ternyata ada evening charge ya, evening charge. Nah di sini kita lihat nih ya kan,
Kalau dia dicas itu cukup tinggi, ya, di atas 12,26, maka probability menjadi 89, ya kan? Ya, kayak gitu. Sampai nanti ini terlihat nih wilayah-wilayah lokasi-lokasi di mana aja. Nah, luar biasa ya. Jadi kita bisa membuat decision tree yang dulunya itu kebanyakan apa ya, teoretikal dan dalam bentuk konseptual tulisan. Sekarang kita langsung gunakan decision tree ya, based on quantitative approach ya. Ini menurut saya sangat powerful buat teman-teman ya sebagai business leader atau operation leader. Karena kita dengan mudah menunjukkan ke tim atau manajemen ya kan, faktor-faktor apa yang menyebabkan dan batasannya seperti apa tuh, apa namanya, critical values atau threshold-nya. Ya kan, pada saat kapan orang stop layanan ya kan, atau misalnya terjadinya breakdown itu pada vibrasi berapa, pressure berapa, kayak gitu. Itu kita bisa lihat. Dan kita di Platrenku banyak menjalankan project. Di awal kita pakai NIME dulu buat ngebaca nih. Tanpa dilakukan optimasi macam-macam, kita udah dapat berapa persen akurasinya. Baru setelah itu kita garap pakai Python. Karena Python bisa customize, ya kan? Banyak algoritma lain yang belum tentu semuanya diadop oleh NIME. Karena NIME ini sifatnya dia open source, dia mengencode yang ada algoritma di Python, tapi dia pasti bakal take time, nggak secepat komunitas Python. Python itu komunitasnya paling banyak, makanya dia algoritmanya banyak banget macam-macam gitu. Oke, ini sekarang kita sudah dapat. Selanjutnya kita perlu uji, ya kan, akurasinya. Akurasinya di sini ada namanya scorer. Karena tadi ini bentuknya label class ya, maka kita pilih ini scorer yang biasa ini. Ya, nah, kalau saya lebih senang yang udah ada pakai JavaScript karena nanti lebih interaktif dan tampilannya lebih lengkap. Ini diarahin kayak gini, diarahin seperti ini, ya kan? Nah, kita cek di sini ya. Oke. Dan agar dia bagus, kita bisa mengenali ini apa namanya, prediction chain-nya ini dari mana nih? Oh, ini dari decision tree. Nah, kita bisa kasih nih prediction chain, decision tree. Ini juga sama. Ini buat mengenali, karena nanti kita bakal bandingin banyak modal. Ya, terus ini di running. Oke. Nah, di sini ya kan kita harus pilih ya. Jadi actual kolomnya, actual kolom, ya kan? Kita pilih itu data actual. Data actual itu adalah churn, ya kan? Prediction kolom, ya kan? Kita pilih itu prediction churn-nya, ya prediction churn DT ini, ya kayak gini. Nah, ini bisa display number of rows ya kalau pakai yang apa namanya JavaScript ya. Oh, sorry. Oh, ada 26 missing values in the prediction class column. Oh, wait a second. Saya sesuaikan dulu ya. Ini churn, prediction churn. Oke. Sini kita cek. There were missing value in the reference or in the prediction class column. Kita cek nih. Padahal tadi dari data kita tidak ada sebenarnya missing values ya. Nah, ini ada something tadi sepertinya di saya coba cek dulu ya. Karena ini tetap sebenarnya hasilnya tetap bisa muncul. Ya. Cuman tadi dia bilang itu notifikasi aja. Oke, that's fine, itu nggak masalah. Itu karena tadi kita random ya. Nah, ini kita bisa display kelas statistik ya. Ini didapat akurasi 90%. Ya, kalau yang menggunakan JavaScript, ini harus saya more or less itu sama 90% ya. Nah, cuman bedanya tadi nggak selengkap yang di sini. Ya, nggak selengkap di sini. Ya, ya itu dia. Dan saya kira tadi ada something pada waktu kita ganti tapi sudah dikomunikasikan gitu. Itu yang jadi ini. Mungkin saya coba ini delete dulu ya. Delete dulu. Delete dulu. Oke. Kemudian ini dikoneksikan. Nah, saya pakai satu aja. Silakan yang pakai tadi belum ada JavaScript pakai yang biasa ya. Itu pilih yang scorer. Ya. Oh, masih juga. Ini berarti something-nya ada di partitioning. Kita running kalau ini kita ganti 80 ya.
Oh, masih juga. Ya, ada. Ya, ada. That's fine. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap hasilnya muncul. Itu dia hanya notifikasi. Ya, ada yang beberapa dia nggak bisa predik ya. Tapi secara overall, ya dia bisa predik. Karena data kita sangat banyak ya. Nah, kayak gini. Ya. Oke. Next, kita masuk ke perbandingan antar model. Ya kan? Sebelum nanti saya jelasin boleh satu-satu tuh apa. Ya, kita ganti coba misalnya dengan random forest. Nanti kita pelajari algoritmanya gimana cara kerjanya. Kita operasikan dulu biar dapat pengalaman ngejalaninya. Ya. Di running random forest-nya ya kan. So, kita ginikan. Lalu, nah di sini itu kita pilih target kolomnya yaitu churn. Nah, jangan lupa ya, dan pun tadi jangan dimasukin sini. Area code juga jangan. Nested juga jangan. Dia string. Kan? Klik OK. And then running ya kan. Dia akan jalan. Terus random forest prediction-nya. Ya. Nah ini kita bisa change itu dengan random forest. Ya. Forest. Karena nanti modelnya makin banyak. Ya. Sini scorer. Bisa juga di copy paste saja bisa sih dari yang sebelumnya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Kalau kita misalnya ada beberapa model nanti ya. Disiapin sih. Ini di running sini. Kemudian double klik. Nah, ini data actual, berarti data churn actual. Nah, ini dia kita ngambil yang prediction churn. Speed number of rows ya. Dan select running. Nah, ini dia udah jalan ya random forest. Tadi ada something-nya dengan decision tree ini aman ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman mau dapat ya, kira-kira tuh lebih bagus mana ya? Kita cek di sini berapa persennya. Oh, 95%, udah makin bagus ya kan? Nanti saya jelasin kenapa yang untuk ke random forest ya, atau nanti kita menggunakan gradient boosting ya, itu makin bagus hasilnya. Ya, kita akan bahas itu. Ini kita biar dapat dulu pengalaman untuk menjalankan ininya, biar supaya lebih familiar. Ya. Sini kita misalnya pakai gradient boosting ya. Sini ya. Udah dapat nih. Terus kita tarik tadi datanya ke sini ya, model ke model ya. Nanti kita sederhanakan tuh biar nggak terlalu banyak. Nah ini ke sini, tembak sini, double klik, ya cek ya. Ini John ya. Sementara untuk pun area code itu nggak usah, itu meaningless. Dimasukin juga nggak ada artinya sebenarnya. Kemudian di sini, oke, gradient boosted ya, GB, dan connecting to scorer. John. Nah ini display. Dan kita running semuanya. Nah dapat ya. Nah, terus kita cek skornya apa nih? Ya kita cari akurasi yang paling tinggi 95,2. Ya sebelumnya yang random forest. Oh random forest paling bagus 95,35. Dan nanti kita fokusnya mengambil model yang random forest, ya kan? Kita tambah lagi nih misalnya model apa lagi nih? Misalnya menggunakan logistic regression. Dia sama-sama regression, tapi ya ini konsepnya dia pakai sigmoid 0 dan 1 kalau secara statistik, sehingga dia maksudnya menjadi classification. Karena kita berasumsi kan ini binary ya kan. Binary umumnya dia menggunakan logistic regression, kita cek ya kan. Benar nggak gitu, memberikan hasil yang lebih baik. Dan ini cukup banyak, ini udah modelnya. Tujuannya kita untuk mencari akurasi yang paling tinggi. Di sini kita ganti dengan churn. Ya. Terus ini pun area code ini
drop ya, as well as state, then click OK. After that, name the outcome ya, R. Oke, masuk ke scorer ya, ini churn. Ini kita masuk prediction churn. Nah, and then kita run all ya. Oke. Nah, di sini ada that's fine. Kadang-kadang ini kejadian gini. Gak apa-apa sih, tapi secara keseluruhan hasilnya udah ada muncul. Kita cek. 86%, ya kan? Berarti yang paling bagus tuh adalah random forest, ya. Random forest paling bagus. Nanti saya akan jelasin nih detail ininya. Ini at least teman-teman familiar untuk menjalankan machine learning, dan kita di sini ya pertama ya, itu sisi pertama memahami supervised learning ya, bisa dengan classification biar familiar dulu. Saya akan jelaskan dulu nih cara algoritmanya bekerjanya gitu, sehingga paham gitu ya, kok bisa dia predik tadi ini muncul macam-macam ya. Nah, dan untuk itu ya, sebelum masuk ke sana, ini kan nggak karu-karuan nih, nggak karu-karuan, terlalu banyak. Nah, untuk menyederhanakannya, kita pakai tadi metanodes dan something like that lah, things like that. Nah, di sini kita ingin apa namanya, untuk mensimplifikasi ini semua, dan karena decision tree tadi ada khusus decision tree ya, itu ada view-nya, itu kita keluarin dulu dia. Di sini ada decision tree view ya. Bagi yang sudah install tadi JavaScript-nya ya, ini kita bisa langsung visualisasi nih dari si model ini. Nah, kayak gini. Ya. Dia tadi diganti 35.000 something ya. 5.000 something. Klik OK. Nah, ini kita running. Nah, di sini dia muncul nih. Wah, ini dia interaktif nih. Bisa kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Ini tujuannya sekali lagi biar supaya pada saat nanti kita close ya. Sorry, saya harus ngecas baterai. Nah, sampai record nih, jadi cukup banyak baterai ya. Nah, di sini ya kita bisa sederhanakan nih. Kan tadi metanode ya. Dengan catatan kita tadi udah dapat nih model yang paling bagus akurat tadi adalah random forest ya, 95%. 95%. 95,35%. 95,3. Terus tadi yang gradient boosted 95,2%. Ya, sementara yang lain-lain ya tadi ini 90% something ya. Nah, dikasih nama di sini. Ini tadi berapa ya? 80% something. 88%. Nah, kita sederhanakan ya. Yang ini sama ini ya. Ini klik kanan ya, right click. Nah, kita bedakan sama metanode. Kita buat create komponen misalnya. Nah, dia masuk di sini decision tree. Ya, enter. Nah, kayak gini. Ini juga sama. Ini dia masuknya di random forest. Create metanode ya. Create komponen. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada gradient boosted. Lalu di sini ada logistic regression. Nah, terus biar supaya running semuanya, kita running semuanya bareng-bareng.
ya. Termasuk juga tadi pada saat kita mau transformation datanya di sini. Ini juga bisa disederhanakan ya buat apa namanya data transformation. Nah, kita bedain antara ngolah data sama running model. Nah, ini create metanode aja nih. Data. Nah, gitu ya. Kita running lagi ulang semuanya. Ini lebih sederhana. Kan? Nah, gini. Disusun ya. Kemudian ini saya jelaskan nanti pakai konsep Cribs data mining ya untuk running case-case data science. Sehingga kita punya guidance workflow-nya tuh kayak apa gitu. Kita nggak akan tersesat gitu karena tahu setelah ini kita akan ngerjain ini, setelah ini kita ngerjain ini. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya bisa langsung saja ya. Nah di sini ya, biar supaya bagus kita kasih right click ya, new workflow annotation ya. Di sini saya coba kasih guidance paling gampang ya, yang kita bisa dijalankan di project ini berdasarkan best practice yang kita jalani, cukup ngebantu jadinya. Ini bisa Ctrl A digeser ke bawah ya, sekaligus nanti ngasih judul di atas. Nah, jadi kita buat ini sebagai storytelling machine learning. Penting sekali, karena ketika nanti ini mau kita jadi report atau kita present, ya kan, orang audience readers itu kan belum tentu dia memahami apa yang kita kerjain. Untuk komunikasi itu penting sekali. Kita pakai star framework situation, ya kan. Kita misalnya how to predict customer churn. Ini sebagai case-nya kita. Task-nya ngapain nih kan? Kita misalnya ya kan perform apa namanya data mining from data understanding, business understanding, lalu data preparation, ya kan. Nah itu tasknya, ya kan tasknya. Terus nanti actionnya, sekali lagi ini ke modeling, modeling ya kan. Baru kita bisa, baru setelah itu actionnya kita bisa predict ya, itu predict how many ya, how many loss ya, variables ya. Kayak gitu. Nah, resultnya ya kan kita bisa showing tadi the best model, best trade model. Misalnya tadi apa? Yang random forest 90 tadi 9 ya 90 bukan 95 ya 9 ya, nanti saya cek ya 95 sih 95,3 ya persen. Nah kemudian nanti kita tunjukin nih faktor-faktor apa yang paling berpengaruh ya di sini, nanti bisa ditulis lanjutin sama dari dataset yang baru nanti berapa persen yang kita bisa prediction sama notch nanti bisa dilanjutin. Nah ini bisa dikasih bold juga sama, jadi ada ceritanya gitu kan. Nah, ini juga kalau mau bagus ini dikasih gini, kasih jarak ya. Nah, terus dan tulisan bisa diperbesar. Nah, ini sekali karena apa namanya udah sangat banyak ininya, jadi dia nggak bisa terlalu besar. Tapi kalau nanti mau perbesarnya modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Nah, ini kita bisa perbesar nanti di sini.
Sehingga susunannya kita buat nanti lebih concise lagi lah, lebih concise lagi. Jadi beberapa nanti bisa disingkat lagi, bisa dipersingkat ya. Contohnya ini jangan terlalu banyak turun ke bawah ya. Kita bisa ini ke sini ya, apa namanya? Select. Karena setelah ini kita harus predik lagi untuk mendapatkan hasil prediksi menggunakan trend model. Ini bisa naikin sini. Nah, kayak gitu kira-kira. Sehingga ini kita bisa perbesar. Ups. Nah, kayak gini. Ini ya agak better lah ya. Oke. Setelah itu ini bisa digeser dulu ke sebelah sini sedikit. Nah, itu kita buat frame-nya di sini. Ini workflow annotation ya kan. Nah, di sini tuh data understanding. Control B ya, di bold ya. Nah, sampai dia di sini lah ya. Bagian dari EDA tadi. EDA itu bagian dari data understanding. Ya. Kemudian copy paste ya, biar cepat. Ini bagian dari data preparation. Oke. Terus di sini ya kan kita dapatnya itu data modeling. Nah, ini modeling semua yang ini. Atau kalau digabung semuanya. Modeling and evaluation sekaligus data modeling ini. Data modeling. Ya. Tinggal yang terakhir itu kita deployment. Ya, deployment. Kita mau predik berdasarkan data yang baru ya. Jika kita punya data baru di luar data input awal, kita bisa ganti-ganti datanya. Lalu kita mau predik nanti pakai salah satu model yang paling bagus di sini ya. Tadi ada satu lagi model yang belum kita jalani, namanya Naive Bayes ya. Kita bisa jalanin Naive Bayes learner dan predictor. Terus sama tadi scorer. Kenapa saya pilih Naive Bayes ini ada alasannya, karena model yang lain nanti dia harus pakai PMML tertentu. PML itu kayak algoritma mediator sebelum dia bisa langsung dibaca modelnya. Nanti saya coba jelasin lebih detail. Nah, kalau untuk Naive Bayes dia bisa langsung digunakan. Ini sini, ini ya. Hasilnya kita plotkan ya. Naive Bayes learner, ini pilih churn. Ya, nah diklik OK. Bayes predictor. Kita tulis sini ada NB something ya. Ya, kemudian scorer. Ini pilihnya churn. Prediction churn ya, display rules. Nah, ini kayak gini. Dan show the result ya. Oh, 86% ya. Tapi sekali lagi, ini model dia langsung bisa digunakan ya. Nanti saya coba tampilkan cara menggunakan yang PML ya. Nah, kalau di sini ya, memang tadi dia akurasinya rendah ya, 86% something. Tapi ini sangat mudah nanti langsung kita tarik di sini tanpa pakai PMML. Nah, sekarang saya akan kirimkan data, yaitu data contoh ya, untuk kita mau predik dari data yang baru ya, di luar yang tadi situ.
bisa nggak model kita memprediksi dia masuk churn apa enggak gitu. Kan intinya kan gitu, kita nggak hanya mau finding the best model ya, tapi kita bisa memprediksi kalau dia ada dataset yang baru ya kan dia masuk yang kelas mana gitu. Nah, itu tadi kita dapatnya di sample workflows ya. Lalu ada the data, customers. Nah, di sini ada contoh new testing ya. Saya kasih contohnya di sini, saya akan kirimkan ya, sehingga semuanya bisa download dan ini kita gunakan untuk memprediksi kira-kira kalau dikasih data kayak gini, ya kasih data kayak gini, dia masuk kelas yang mana ya mereka gitu ya, masuk kelas yang mana gitu. Nah, seru kan ya. Nah, ini ada data yang sebelumnya kita ngambil dari data sebelumnya, terus 5 terakhir ini kita ganti-ganti dan diganti-ganti. Nah, kita mau kosong nih, kita mau predik, bisa nggak kita nampilin ya, tuh ya, ini data saya kirimkan melalui WhatsApp. Saya kirimkan, silakan itu di WhatsApp yang grup khusus 6 ya, karena nggak semuanya yang kemarin dia ikut sampai 6 ya. Nah, itu ada grup testing 2 ya, testing 2 ya. Oke. Nah, karena kita mau baca nih pakai data yang baru, ya kan? Data yang baru bentuknya tadi datanya apa nih? Excel, ya kan? Berarti kita butuh Excel reader, ya, Excel reader. Kita buat sini dia Excel reader, ya. Kemudian ini di double klik, ya, select datanya. Ada di 9 simple workflows. Nah, silakan yang di-download tadi datanya ya, diletak mana disesuaikan. Customer testing 2. Nah, baca nih datanya, ya kebaca ya. Yang penting nih jumlah kolomnya harus sama. Ya. Yang beda itu angka di dalam kolomnya. Ya. Terus kok sudah ya kan? Ini di running, sudah kebaca ya. Lalu di sini ada namanya PMML. Ya. Ini ada reader, ada writer ya. Ada reader, ada writer, dan kita mau cari itu yang PMML predictor. Nah, kita langsung predik. Nah, jadi data yang mau diuji, data baru nih, yang masukin ke sini. Terus nanti model yang mau dia ambil, khusus untuk naik base, dia bisa langsung khusus naik base nih. Ini to my base of knowledge ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau yang lain-lain nanti dia harus intervene dengan PML dulu. Kayak ini sampel. Gradient boosted bisa, tapi nanti harus pakai PML dulu. Saya mau mensimplifikasi karena waktu kita sangat terbatas. Nanti saya berikan itu sebagai PR di rumah ya. Silakan nanti dijalankan. Di minggu depan bisa ditampilkan ya. Beberapa orang voluntary bisa menampilkan. Nanti saya bisa berikan panduan. Nah, sini kita bisa klik OK ya. Lalu kita run. Oh, sebentar, ini ada merah something. Oh, ada perbedaan data set, ya kan? Karena tadi sebagian kita sudah transform, kita cek ya. Di sini ini bagus, ini contoh yang bagus. Ya, churn-nya sudah string, state sudah string, pun sudah string, area code-nya belum string. Ya, area code belum string. Artinya area code-nya kita ini dulu, apa? Kita ubah dulu, ya kan? Jadi number to string ya. Nah, hati-hati di sini. Kita rubah. Jadi sebelum dia masuk ke sana, kita rubah dulu, ganti. Jadi ya teman-teman, saya bisa sampaikan dari contoh ini.
Logic itu sebenarnya lebih penting dibandingkan technicalities. Karena technicalities kita bisa dapatkan sekarang dengan adanya ChatGPT, AI, dan macam-macam. Tapi logic ini penting. Saya kenapa harus transform data? Kenapa saya harus pakai algoritma ini? Kenapa hasilnya jadi keliru? Kenapa ini lebih bagus? Yang kayak gitu tuh jauh lebih ini. Dan itu kerjaan kita tuh, manusia yang jelasin itu. Ya kan? Kalau si mesin dia melaksanakan instruksi kita, dia hebat ya, jago ya gitu. Presisinya bagus. Nah, ini kita convert ya. Tadi yang area code ya. Itu kan ya iya, area code ya. Area code itu kita convert dari number to string ya, biar supaya sama. Sama ya kan, sehingga dia bisa baca tuh. Nah, oke. Baru setelah itu dihubungkan. Nah, ini baru bisa baca dia. Ya. Jadi itu udah dapat ya historinya. Kenapa nih ada number to string sini untuk convert area code. Nah, ini kita sudah bisa dapat nih. Nah, tadi kan ini kan merah nih kan, kosong nggak ada kan. Kita udah bisa dapat nih. Ya kan? Dari kosong itu ada 2 yang cek. Ya. Dan ini tadi udah angkanya diganti-ganti. Nah, ini sengaja dibuat ini gede, ya kan? Cen apa enggak nih? Tapi yang lain dibuat kecil. Jadi dibuat random lah. Nanti teman-teman bisa eksperimen, ya. Excelnya tadi dirubah-rubah. Pahami itu patterns-nya. Yang jelas tuh patterns behavior orang. Kalau dia bayar lebih mahal dibanding nilai manfaat, maka dia cek. Itu aja. Ya. Atau kompetitor menawarkan lebih baik, lebih banyak, bonusnya lebih besar, maka dia cek. Jadi kalau di dalam analisis market terkait dengan industri telco, salah satu challenge mereka itu terkait dengan customer churn. Kenapa? Khususnya di luar negeri ya. Luar negeri itu pemainnya banyak ya, dan market power mereka itu relatif itu comparable, sama gitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu ada 2 pemain besar. Kalau di luar negeri itu mirip-mirip. Jadi mereka punya masing-masing captive market yang kemungkinan besar pindah. Karena selalu banyak paket layanan diskon macam-macam. Khususnya untuk kalangan anak-anak muda itu cenderung besar pindahnya. Yang mungkin lebih beres untuk pindah lebih besar itu buat kalangan eksekutif, karena kan dia untuk ngasih tahu nomor kontak berubah kan nggak mudah gitu ya. Jadi kita bisa dapat, ya kan? Dan gimana nih nampilin dalam bentuk ininya? Bisa ya, caranya kita pakai tabel views. Nah, views table ya, views table view ya, table view. Atau teman-teman yang mau pakai apa namanya, pie chart ya, pie chart. Kita untuk ngasih tahu kayak percentage ya, percentage tadi ya bisa juga ya. Terus nanti untuk memahami correlation ya, correlation dan causation dalam bentuk yang sangat banyak ya. Itu kita bisa menggunakan parallel coordinate. Tadi Pak Trenku sangat concern dengan visualisasi data sebagai bagian deployment, karena itu akan mempengaruhi perception dari audience user untuk memahami insight dari analytics. Kan kita kan pengennya itu hasil dari pengolahan data, insight itu menjadi call to action. Ya, ketika dia dieksekusi baru dia menjadi value. Agar orang mau mengeksekusi, dia harus memahami insight ini kayak gimana. Kalau dia makin mudah memahaminya, maka makin besar intensi dia untuk mengeksekusi itu. Karena ini bagian dari alat komunikasi ya, kalau udah bagian deployment ini. Nah, ini kita bisa tampilkan tadi hasilnya dalam bentuk donut chart ya. Dari sekian banyak pelanggan baru ya, let's say itu tadi pelanggan baru. Yang angka kosong yang tim kita nggak punya tebakan sama sekali, artinya belum ada mungkin data report dia bakal churn apa enggak. Yang udah ada report tadi ya kan, itu kita udah isi angkanya. Dan kita bisa cocokin tadi benar apa enggak, sesuai apa enggak. Nah, ini kita running ya, running. Yang dia butuh data misalnya pie donut chart-nya, kategori kolom, kenapa dia belum jalan yang ini? Karena no column selected for category. Oh, ini sepertinya beda cat yang ini. That's fine. Ya,
Tapi ini udah bisa, dan kita mau menampilkan tuh prediction-nya sih yang lebih penting. Prediction-nya oke, udah jalan ya. Kita bisa lihat nih. Kita bisa select ini secara bersama-sama nih teman-teman. Jadi kita jadiin dia dashboard. Jadiin dashboard ini sama ini misalnya. Ini kalau ingin pakai decision tree. Tapi sekali, karena tadi kita pakai algoritmanya naive Bayes, menurut saya jangan dibedain aja. Ini kita bisa, tapi kalau mau digabung dengan catatan tadi ada model yang berbeda untuk machine learning. Ini kita buat dia dalam bentuk ya komponen ya. Ini dashboard ya, terus di running dulu. Nah ini show langsung dashboardnya show kayak gini. Nah jadi dia jadi dashboard nih. Nah ya kan, ini ada tabelnya nih. Oh tadi color ya, color kita belum masukin. Nanti teman-teman bisa ya ini bisa langsung tampil sini juga bisa gampang. Ini langsung copy aja di color manager, udah di dalam ini ya, color manager biar hasilnya kelihatan gitu. Nah, di sini sebelum masuk sini dia color manager dulu, ya kan, cennya mau kita ini. Nah ini biar cepat aja. Oke, terus run lagi semuanya. Nah cepet ya, jadi kita ngubah workflow tuh gampang, ya kan. Ini kelihatan nih, row 5 dia cen. Ya. Kemudian yang di sini ya, ini ada 2 cen lagi. Jadi dari data set kita itu ada 15, 3 yang cen. Kalau kita buat percentage ya, ubah di sini jadi percentage teman-teman. Nah ini ada 20% yang cen, 80% dia stay. Nah, kita mau lihat faktor-faktor yang berpengaruh. Kalau terlalu banyak ya, kita sederhanakan. Dia bentuknya kurvilinear, terlalu banyak nggak bagus, sedikit nggak bagus. Kita bisa tampilin. Cara nampilnya gimana nih? Ya kan? Berdasarkan tadi faktor yang paling berkorelasi. Kita tadi ID kan kelihatan tuh. Voicemail, kemudian ada tarif, ya kan. Nah, itu yang kita tampilin kayak gitu. Yang secara korelasinya dia punya faktor yang cukup tinggi. Ya, tadi ada voicemail plan atau voicemail plan ya. Voicemail plan. Kemudian ini faktor dari call sama charge ya. Terus tadi ada customer call ya, kayak ginilah. Sama menit ya. Sama menit. Nah, kayak gini. Nggak usah semuanya mungkin. Tadi yang paling ngaruh kan dia, kita coba yang difokus yang dia aja. Nanti bisa disesuaikan. Ini intinya biar nggak terlalu banyak aja. Dulu nah, biar lebih mudah memahaminya. International call juga nggak banyak tadi. Sorry. Nah kayak gini. Ya. Dan after that ya kita coba ininya. Kita close dulu. Terus dibuka lagi show. Nah ini. Astaga tadi belum di ini ya. Day calls. Ya. Itu kalau di charts itu dia ada multicolority antara calls dengan menit. Jadi sebaiknya kita pilih salah satu aja, day calls sama day means. Nah, ya, kemudian tadi dia cen or no cen ya, sama predictionnya. Terus kalau tadi ada voicemail pen kita tambah 1. Nah kayak gini. Nah kita bisa dapat nih teman-teman hubungannya nih. Nah ini kelihatan ya kan. Kalau misalnya yang cen itu warna merah, oh dia saya cuma dikit ya, 1 ya. Dan ini benar ya, dia prediksi ini cen dan ini benar cen dia. Terus ya di sini voicemail kita hapus aja dulu biar nggak susah bacanya. Nah kayak gini. Hanya 1 yang mislead ya. Dia awalnya prediksi itu dia cen, di prediksi kita dia no cen. Ya. Yang ini dia ini.
Tapi ini bukan berarti ini, memang bisa jadi seperti itu. Kan? Jadi ada false positif, ada false negatif. Kita akan bahas di next session itu apa. Dan ini at least teman-teman sudah bisa menampilkan sampai ya kan bagian deployment. Ya. Jadi kelihatan nih kalau misalnya ya ini yang di sini agak unik ya. Soalnya yang churn-nya itu justru yang minutes sama calls sedikit. Ya kan? Tapi jadi karena ada faktor lain. Boleh jadi dia bukan day minutes ya, tapi dia evening atau nights ya. Boleh jadi dia lebih banyak di situ, makanya dia jadi churn. Ah, bener ya. Ya evening calls-nya tinggi. Evening calls tinggi. Ya, night calls rendah ya. Tapi naik charge-nya lumayan tinggi ya. Nah, sementara ini dia tinggi ya. Tapi boleh jadi karena apa dia? Pemakaian dia itu ya di minute yang tinggi ya, tinggi. Yang ini tuh bagus ya, meskipun dia tinggi tapi dia nggak masuk churn. Ya, kayak gitu. Nah, jadi insight itu perlu kita baca ya, sehingga kita bisa predik customer mana yang bakal churn, mana yang enggak. Terus kedua faktor apa yang menyebabkan dia churn, sehingga kita bisa intervene. Kalau misalnya mereka churn karena tarif kita nggak kompetitif, berarti tarif pricingnya yang kita reinvent. Atau mungkin karena gangguan layanan, berarti dari sisi operation excellence. Ya. Atau misalnya dari faktor si individunya ya kan terkait dengan tingkat pendapatan, maka kita kasih misalnya ada harga penyesuaian untuk kelompok-kelompok tertentu kayak gitu. Nah ini kita bisa klik kanan ya, ini bagian dari deployment, ini bagian dari prediksinya. Ini masukin ke sini, semua yang ada di sini kita bisa pindahkan. Nah, ini ya. Nanti ini di atas ya, ini silakan bisa dilanjutkan untuk menuliskan insight-nya. Jadi dijelasin tadi, ya kan? 2 dari berapa tadi? Sekian ya, 20%-nya dia diprediksi churn. Terus faktor apa yang menyebabkan churn? Ada A, B, C, D dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ini selanjutnya bisa di-save. Ya, di-save. Dan nanti kalau misalnya mau di-share ya, ini kita buat ekspor NIME workflow ya dalam bentuk dia harus dalam bentuk KNWF ya. Nah, kayak gini. Kemudian dia ada di local NIME masterclass MC session 1. Lalu di sini ada di si users. Nah, ini kita pastikan ada di ya, biar nggak kemana-mana ininya. Jadi saya bisa share soon as possible ya. Ada di dokumen NIME di masterclass. Nah, gitu ya. MC session 1. Terus ini klik finish. Ya. Sehingga kita bisa cross check itu file yang ada tadi di mana ya. Ada di nah ini ya. Nah ini yang bisa di share itu udah dalam bentuk KNWF ya. Ini saya akan share untuk file bisa langsung latihan juga ya. Sekaligus untuk ada sekitar 10 menit akhir kita mulai 10 menit ini ya. Nah teman-teman itu bisa buka file ya. Dan di sini saya jelasin sedikit terkait dengan algoritmnya ya. Jadi di buku panduan kita guidance yang lainnya, di sini ada penjelasan detail untuk algoritma tadi. Pertama nih untuk decision tree ya. Jadi decision tree itu di sini case-nya si nelayan tuh selling apa enggak berdasarkan kondisi cuaca sama winter storage. Ya. Jadi terlihat di sini kalau misalnya ada storage-nya ini yes, maka dia no selling ya kan, no selling. Kelihatan nih kalau dia storage-nya itu yes, maka dia no. Yes, dia no. Ya kan? Nah, sehingga
Yang berpengaruh pertama itu adalah storage. Terus kedua nih, kalau misalnya dari pattern-nya kelihatan kalau kecepatan anginnya itu tinggi, ya, kenceng ya, maka di sini dia yes ya, karena dia mengandalkan kecepatan angin. Kita bisa lihat nih kan 15, 16 yes. Ya sorry, 15 dia no, karena tadi winter storage ya, tapi 16, 14 ini dia yes. Ya, jadi ada dua tadi decision di sini, terus ini win ya. Setelah win baru masuk ke temperaturnya. Ya, di lebih besar 27,5 ya kan, maka dia yes. Begitu. Ini merupakan algoritma decision tree. Gimana cara memahami ya decision tree ini? Jadi dia menggunakan entropi. Ya, entropi ini ya berdasarkan measure for information dibagi dengan uncertainty. Ya, ini teori probabilistik, probabilitas. Ya, jadi kita tadi kan punya itu ada 7 dan 6 kelasnya, selling or no selling. Ya, selling warna biru, no selling warna merah. Sehingga probability terjadi selling or no selling ini seperti lemparan dadu kan ya. 7/13, 6/13. Nah, entropi itu rumusnya ya minus ya kan rasionya ya. Kemudian dikali dengan logaritmiknya ya. Kemudian plus dengan yang event yang berlawanan gitu ya, event yang berlawanan. Ini probabilistik. Sehingga kita dapat kalau dia nyampur ya, dia nyampur ada dua kelas yang secara ini proporsional 40-50, 50-50 ya, maka entropinya 0,995. Nah, kita mau memisahkan sehingga dia mendekati 0 entropinya. Itu logiknya dari decision tree. Kalau entropi dia hanya satu kelas, maka ini minus 13 bagi 13, 1 log 1 itu adalah 0. Ya kan? Log 0 ya kan, maka dia menjadi 0. Ya kan? Sehingga ini menjadi 0. Sebenarnya kalau ini tadi dia mendekati 1. Ya kan? Karena di sini ada angkanya nih. Ya kan? Log sekian ya. Ini kan 0, sekian, 0, sekian ditambahkan nih. Ya kan 7/13, 6/13 sehingga dia mendekati 1. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan yaitu splitting yang paling bagus sehingga ini terpisah. Jadi terpisah. Nah, itu kita namakan sebagai split criterion ya. Jadi entropi sebelum dikurangi dengan entropi sesudah, itu kita namakan gain. Ya. Kita mau cari itu feature with highest gain, ya kan? Jadi yang paling besar itu kita bisa nurunin entropinya. Ya. Atau that means itu kita bisa misahin kelas labelnya. Ya. Nah, untuk itu kita perlu memahami ya bagaimana cara memisahkan tadi dengan binary splits. Ya, binary split itu ada dua label, biner gitu kan. Nah, kita buat kayak gini dan ini contohnya nih. Kalau kita plotkan tadi antara wind dengan temperatur, maka distribusinya kayak gini. Ya kan? Nah, ini sebelum dikelompokkan nih, jadi merah, biru, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan kecepatan angin ya, yang pertama di sini. Besar 4, kecil 4, maka dia ada garis di sini. Ada kelompok di kanan, ada kelompok di kiri. Ya, untuk kelompok di kiri, ya di kelompok di kiri, ternyata setelah kita analisis dia lebih bagus di split berdasarkan temperatur nih 25. Kenapa? Karena ini gainnya paling gede. Kenapa gain paling gede? Karena dia terpisah nih. Yang merah ini ke atas, yang biru ke bawah, gitu kan. Sementara untuk ya yang kelompok sebelah kanan ya itu ternyata yang memisahkan ada dua nih, temperatur sama wind kayak gini, ya kayak gini. Ada yang di sini windnya, ada yang temperatur. Dan seterusnya sampai nanti mendapatkan gain terbesar. Artinya ya kan bagian akhir itu splitnya itu mendekati 0. Rasio mendekati 0. Sehingga ada kemungkinan terjadinya overfit. Kalau kita perfect banget tadi misalnya sampai baru-baru terpisah, yang satu ini division semua, jadi ada di sini. Itu kemungkinan overfit. Nah, yang bahayanya overfit ini. Misalnya gajahnya ada tempelan angka di sini. Dia nggak bisa deteksi ini elephant. Karena dia benar-benar harus perfect banget. Tapi kalau terlalu simplifikasi, kita mau overlook, seolah-olah nanti ini telur ayam disangka juga elephant. Nah, ini dia. Maka kita lakukan generalize. Ya, jadi kalau bentuknya sudah menyerupai gajah, ya kan, dari morfologis, masalah nanti ini warnanya apa, ditempel apa, atau dia ada luka atau apa dan sebagainya, dia tetap terdeteksi sebagai elephant. Ya, sehingga di dalam machine learning kita mencari model yang paling fit ya. Dia bukan overfit, bukan juga underfit.
tapi paling optimal fit. Nah, kalau dalam plot ya itu kita mendapatkan tuh yang generalize seperti ini. Tetap ada residualnya, ya kan? Tapi dia tidak terlalu besar residualnya, tidak juga terlalu sempurna, ya kan? Nah, ini namanya model yang optimum fit. Ya. Untuk itu kita perlu yang melakukan kontrol terhadap branches, khususnya model-model yang decision tree. Ya, contohnya ini kita balik ke case tadi ya. Nah, nanti itu buat latihan tadi yang udah di-sharing ya. Di sini tadi kita pakai decision tree. Ya, dan kalau kita masuk tadi going into the algorithms ya. Ini kita open. Nah, open di sini. Ini cukup banyak gitu untuk apa namanya layernya. Ya, layernya sangat banyak nih, sangat banyak. Nah, ini sangat banyak dan khususnya yang layer ini tadi satu lagi. Bisa. Nah, ya ini cukup banyak ya dan kalau kita lihat lagi yang sebelahnya ya sebelah. Nah, ini ada pembagi-pembagi lagi nih. Nah, dan ini kenapa ada indikasi terjadi dia overfit ya. Contoh ini. Ini kan udah 8% ya kan, dipisahin lagi sama dia. Ini sampai ini 5%. Udah 5% dipisahin lagi. Ya kan? Sampai di sini ada 2,6%. 2,6 dipisahin lagi. Sampai ini 0%. Ini cenderung overfit. Ini cenderung overfit. Ini contohnya kayak gini. Ini terlalu banyak misalnya. Ya kan? Terlalu perfect gitu. Nah, untuk itu ya model ini kita perlu sederhanakan. Ya. Dengan tadi pruning ya. Double klik ya. Nah, di sini kita buat nih pakai MDL. Nah, ini metode pruning ya. Namanya itu minimum distance apa ya? Minimum description length ya, minimum description length. Ini kita centang nih MDL di sini. Ya, terus kita klik OK. Kita running ulang ya. Nah, jalan lagi dia. Nah, sekarang kalau kita buka hasilnya, dia akan berbeda, enggak sebanyak tadi branchesnya. Khususnya tadi untuk yang case di sini ya. Nah, ini dia sudah berapa persen? 5%, 26% selesai. Nggak dipisah lagi. Kalau tadi kan ada sampai 0%. Ya kan? Nah, ini ya kan dia 6% udah selesai, nggak sampai 5%. Sini, ini dia nggak sampai 1%. Udah selesai. Ya. Kelihatan ya? Nah, itu bedanya. Kita pahami di situ. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang bilang, wah ini akurasi model saya 99%. Hati-hati. Boleh jadi terjadi overfitting. Ya, atau dia menggunakan variabel ya tanpa dicek collinearity-nya gitu. Kita menghitung ya kan pengaruh luas sisi kubus terhadap volume kubus itu udah pasti perfect collinearity. Karena kalau kubus sama sisi kan sisi pangkat 3. Luas alasnya itu luas sisinya kan sisi pangkat 2. Harus cukup hanya menggunakan sisinya saja karena itu luas kubus sama sisi. Ya, itu overfitting jadinya. Terus di sini kita ada waktu 3 menit lagi, saya jelasin lagi lanjutan. Untuk tadi mengukur, nah ini ya, ini ya overfitting nih kayak gini. Tapi kalau kayak gini nggak dipisahkan, dia underfitting. Ya, itu dia bedanya. Nah, masih banyak entropinya masih tinggi, nggak dipisahin, dia underfitting. Ya. Next kita masuk ke membaca hasil dari model. Tadi akurasi itu apa sih? Jadi itu perbandingan antara yang ditebak benar dan total tebakan gitu loh. Kemungkinan gitu. Tadi kan kita di confusion matrix ya, confusion matrix itu muncul ya kan true prediction ya, true actual. Nah, itu namanya true positive ya. Kalau dia no and no itu true negative. Terus nanti ada false positive dan false negative. Ya, jadi kita bisa dapatin tadi. Oh, dia predik nih ada 80% tadi ya yang no churn ya kan. Atau 20% yang churn, maka dan benar ini churn, maka dia di sini. Terus ternyata dia predik nih, oh di sini dia enggak churn kok gitu, tapi di actualnya di data actualnya dia churn, predik kita enggak churn ya kan. Nah, nanti di sini jatuhnya false negatif, di sini ada false positif. Lalu dihitung nih. Nanti kita akan jelasin untuk yang ROC ya, pengantar ke ROC. Dari model kita bisa bandingkan true positif dibagi true positif dan false negatif ya. Sehingga nanti kita bisa lihat itu antar model mana yang memberikan akurasi paling bagus berdasarkan itu ROC curve. Jadi ada dua buat menilai tadi akurasi, confusion matrix dan juga ROC curve. ROC curve kita akan jalankan nanti di sesi berikutnya.
Nah, jadi di sini teman-teman kita sudah bisa mendapatkan hasil ya. Tadi untuk yang classification ya, classification tadi udah ya. Dan tadi ada splitting dan macam-macam tadi udah juga ya. Nah, ini untuk algoritma-algoritma ya. Kenapa tadi random forest dia makin bagus hasilnya, ya kan? Karena dia menggunakan bootstrapping aggregating gitu ya. Jadi dia bootstrapping aggregating memberikan akurasi yang lebih bagus. Ya, contohnya tuh kayak gini dia. Kita kita punya dataset ya, tapi dibuat tadi kalau pakai random forest ya. Random forest nih ada subset dari input features ya. Kemudian dia motongnya kayak gini nih, kayak gini. Ini paling gampang memahami secara ilustrasinya ya. Kalau regresi biasa tuh kayak gini, ya kan? Linear regression. Kalau kita sampai model yang gradient boosting, dia akan mendekati itu distribusinya ini. Ya kan? Karena di bootstrapping terus dia di splitting tadi, di split dicacah-cacah datanya ya. Tadi kan ada cari entropi, dipecah, di split lagi, dipecah, split lagi, dipecah, sehingga tadi dia terpisah gitu datanya. Dia akan mengikuti distribusi ini. Ya. Makanya untuk case regression atau classification yang Bayesian dia memberikan akurasi lebih baik. Ya, itu jawaban kenapa tadi akurasinya lebih bagus. Oke, kira-kira itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing untuk sesi hari ini, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu kita bisa stop untuk recording ya.